Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarapan Kata Islami. Jika hatimu bergetar rindu pada Nabi Agung Muhammad SAW, tulislah untayan cinta dan kerinduan itu di kolom komentar. Biarkan kata-kata kita menjadi doa dan pelipur lara, mengikat jiwa dalam kasih yang abadi untuk Rasul tercinta. Pada video kali ini, kita akan menyelami gambaran fisik Nabi Agung Muhammad SAW. Sosok yang penuh cahaya dan kasih sayang, yang selalu kita rindukan kehadirannya dalam hidup kita. Semoga dengan mengenal beliau lebih dekat, hati kita semakin terpaut, dan cinta kita kepada Rasulullah semakin dalam. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. 45 ciri fisik dan penampilan Rasulullah SAW berdasarkan beberapa hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Amr bin Huraits, dan beberapa hadis lain. Yang dikutip Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab An-Nurul Mubin menjelaskan, Rasulullah SAW bukanlah orang yang sangat tinggi dan juga bukan orang yang sangat pendek. Beliau merupakan orang dengan tinggi badan sedang. Rambutnya tidak terlalu keriting dan juga tidak lurus, tetapi keriting berombak bisa disebut antara keriting dan lurus. Rasulullah tidak gemuk badannya dan tidak bulat wajahnya. Di wajah beliau SAW terdapat bulatan putih kemerah-merahan. Kedua matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, tulang dan bahunya besar. Kulitnya tidak berambut banyak, tapi berbulu dari dada sampai ke pusar. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya tebal. Jika berjalan seperti turun dari atas jalan yang melandai. Jika beliau menoleh, maka beliau akan menoleh bersama-sama badannya. Antara kedua belikatnya terdapat cap kenabian, yaitu cap Khatamun Nabiyyin atau cap Nabi terakhir. Dadanya paling bagus nan indah. Dialek dan aksennya juga paling bagus. Wataknya paling lembut, paling mulia cara bergaulnya. Barang siapa melihatnya sekejap akan merasa takut, dan barang siapa bergaul dengannya akan senang dengannya. Orang yang mensifatinya mengatakan, saya belum pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya orang seperti beliau SAW. Beliau SAW adalah orang yang bagus bodinya, antara kedua pundaknya bidang. Rambutnya turun sampai kedua pundaknya, kadang-kadang sampai ke cuping telinga, yaitu tempat anting-anting, kadang-kadang sampai ke tengah-tengah kedua telinganya. Jenggotnya lebat, kedua telapak tangannya tebal, maksudnya jari-jarinya tebal. Kepalanya dan tulang-tulang persendiannya besar. Saluran air matanya merah, dadanya berbulu, yaitu bulu lembut dari dada sampai ke pusar seperti bentuk pedang. Wajahnya bersinar seperti bulan malam purnama. Wajahnya adalah bulan, suaranya bagus, kedua pipinya rata, mulutnya lebar, perut dan dadanya rata. Kedua pundak, kedua lengannya dan dada, bagian atasnya berbulu. Lengannya panjang, telapak tangannya lebar, pecahan kedua matanya panjang. Daging pada kedua tumitnya sedikit. Di antara kedua belikatnya terdapat cap kenabian seperti kancing gelang kaki dan seperti telur burung dara. Jika Nabi SAW berjalan, bumi seperti melipat untuknya, dan para sahabat jika berjalan bersama beliau, SAW terasa seperti mengejar-ngejar, sedangkan beliau SAW tidak memperhatikannya. Beliau SAW menurunkan rambut kepalanya, kemudian memisahnya, menyisir rambut kepalanya, kemudian menyisir jenggotnya, memberi celak pada tiap-tiap matanya dengan batu bahan celak setiap malam ketika hendak tidur. Baju yang beliau SAW sukai adalah gamis dan warna putih. Beliau SAW bersabda, warna putih adalah sebaik-baik pakaian kalian, maka kenakanlah pakaian warna putih, dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan kain putih. Hubrah, yaitu kain yang dipakai selimut oleh beliau, ada warna merahnya. Lengan baju beliau SAW sampai ke pergelangan tangan. Kadang-kadang beliau SAW memakai pakaian merah, sarung dan selendang untuk pakaian luar. Kadang-kadang beliau SAW memakai dua pakaian yang berwarna seperti debu, atau kadang memakai jubah yang sempit kedua lengannya.
Sesekali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian quba, yaitu jenis pakaian luar. Kadang-kadang memakai sorban berwarna hitam, di bawahnya memakai kopiah, dan kadang-kadang memakai kopiah tanpa sorban, atau memakai sorban tanpa kopiah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan ujung sorban ke tempat antara kedua belikatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Amr bin Huraits radhiyallahu anhu, berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar dengan memakai sorban hitam, dengan menurunkan kedua ujungnya sampai ke tempat antara dua belikatnya. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian dari bulu atau kain berwarna hitam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang memakai pakaian yang mudah dipakai dari kain katon atau kapas, dari bulu wol, atau dari kain lena yang terbuat dari pohon rami, dan tidak suka dengan pakaian orang-orang yang sombong. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi, dan tidak masuk neraka orang yang di dalam hatinya masih ada iman sebesar biji sawi. Berkatalah seorang laki-laki, wahai Rasulullah, saya senang jika baju saya bagus dan kedua sandal saya bagus. Apakah hal itu termasuk sombong? Sabda beliau SAW, tidak, sesungguhnya Allah itu indah, suka keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin yang diukir di atasnya nama beliau yang mulia. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyetempel surat-surat yang dikirim ke raja-raja dengan cincin tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya di jarinya. Dan cincin itu tidak seperti cincin yang dipakai orang-orang sekarang untuk perhiasan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sepatu dan sandal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jika memakai gamis memulai dengan sisi kanannya. Jika memakai pakaian baru memberinya nama dengan namanya. Ya Allah, Engkau telah memberiku pakaian dengan gamis ini, atau pakaian selendang ini, atau sorban ini, maka saya memohon kepadamu kebaikannya, dan kebaikan diciptakannya pakaian ini, dan saya berlindung kepadamu dari kejelekannya, dan kejelekan diciptakannya pakaian ini. Ya Rasulullah, begitu dalam rindu ini bersemayam di hati, walau langkah tak mampu menembus zamanmu, kuharap malam menyampaikan rinduku dalam mimpi. Betapa besar harapanku, meski hanya sekejap, dapat menatap wajahmu yang mulia, menyejukkan hati yang gersang oleh dunia. Ya Allah, izinkan aku bertemu kekasihmu, walau hanya dalam mimpi. Ya Rasulullah, aku ini hanyalah hamba penuh dosa, langkahku sering menjauh, hatiku sering lalai, namun di relung terdalam ada rindu yang tak bisa aku dustai. Meski tak layak memandang wajahmu yang mulia, meski amalku tak cukup jadi bekal untuk bersua, aku memohon pada Allah yang Maha Pengampun, izinkan aku bertemu denganmu, walau hanya dalam mimpi. Agar kerinduan ini terobati, agar hati ini kembali mencintai jalan yang Engkau tunjukkan, agar aku kuat meniti hidup dengan sunnahmu sebagai cahaya. Ya Rasulullah, aku rindu. Mari sahabat kita beramai-ramai membaca sholawat di kolom komentar. Kita buat YouTube bingung dengan banyaknya kalimat sholawat yang dihatutkan pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta.